perintilan tuh lupa, Rizky lihat posisi tubuhnya pemirsa. Posisi tubuhnya Rizky yang tadi rileks, otomatis langsung tegak dan agak menjauh dari Lesti. Ini menunjukkan perasaan tidak nyamanan dari seorang Bilar ketika Lesti menyinggung tadi terkait komitmen ketika seseorang itu, Lesti menyinggung terkait dengan Bilar yang menurut Lesti di bawah sadar Lesti itu sudah tidak sesuai dengan komitmen awal pernikahan, ya. Halo pemirsa, bersama Bunda Nunki, kita akan membahas video yang sedang viral terkait dengan dua orang pasangan seleb, ya. Video ini diupload 2 minggu lalu. Yuk kita lihat bersama videonya. Nah, gini pemirsa, kita lihat ya. Ini pertanyaannya adalah, apa ketakutan kamu tentang hubungan kita? Ketakutan hubungan ya. Yuk lihat respon bahasa tubuhnya Lesti gimana nih. Pemirsa, kalau Anda perhatikan tadi, sempet bibirnya langsung. Jadi itu menandakan adanya kebingungan dari seorang Lesti untuk menjawab pertanyaan. Lesti juga nggak tahu pasti gimana ya cara menjawabnya. Apakah ini berarti sebenarnya ada suatu masalah ya pemirsa ya? Tapi Lesti nggak mau sharing kali ya ke publik. Oke, yuk kita liatin lagi nih. Nah, terus responnya ketawa ya. Ketawa, kadang-kadang ketawa itu bisa digunakan untuk kamuflase ya pemirsa. Nah, lihat nih, Lesti, kalau Anda perhatikan nih pemirsa, dari awal siaran sampai pertanyaan ini, posisi duduknya nyantai. Baru ditanyain gini, dia langsung duduk tegak. Seseorang yang duduk tegak itu menandakan ada yang ganggu loh pemirsa. Yuk kita lihat lagi ya lebih lanjut. Oh, harus hati-hati, hati-hati tapi sambil bajunya disibak pemirsa ya. Kalau tadi sempat lihat bajunya disibak, dalam bahasa tubuh baju yang dirapikan atau disibakkan itu adalah tanda untuk merapikan ya. Merapikan karena bajunya bikin gak nyaman, sempit, sesak. Nah, kenapa seorang Lesti merasa perlu harus merapikan tadi ya, ada gerakan untuk merapikan bajunya. Berarti ada sesuatu yang bikin sesak tanpa Lesti sadari di bawah sadarnya. Oke. Ini berapa? 2, 2, 1. Kita lihat juga Lesti beberapa kali mukul-mukul suaminya sebelum menjawab pertanyaan ini ya. Ini menunjukkan ada suatu upaya untuk melepaskan ketegangan yang dia rasakan. Tentu ketegangan ini terkait pertanyaan tadi ya pemirsa ya. Mengapa kok pertanyaan itu bikin ganggu Lesti ya sampai mukul-mukul sama suaminya? Ada sesuatu dong berarti yang nggak bisa keluar, mungkin curiga, mungkin ada sesuatu pertanyaan yang Lesti sampai sekarang belum dapat jawaban kali ya pemirsa ya, sampai dia harus pukul-pukul suaminya untuk menunjukkan kekesalannya yang tanpa disadari Lesti. Tuh. Apa ketakutan kamu? Langsung kakinya goyang-goyang ya pemirsa ya. Goyang itu tadi menunjukkan perasaan tidak nyaman ya. Ada suatu kecemasan yang tersembunyi. Jadi sebenarnya dari 2 minggu pun lalu ya, saat video ini diupload, Lesti sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang mengganggu di hubungan mereka. Pemirsa, kalau Anda sempat memperhatikan ada mikro ekspresi di mulut yang cepat sekali, itu Lesti memonyongkan mulutnya. Memonyongkan mulutnya itu biasanya terjadi ketika seseorang itu merasa gini ya, bahasanya gini,
kamu monyongin mulut kan, kamu itu nyebelin kayak gitu, gimana ya, merendahkan, mendowngrade pasangannya gitu, itu nyebutnya apa ya, Meremehkan gitu kali. tapi kalau meremehkan bahasanya pas nggak ya. Jadi pemirsa, ada bibir, respon bibir ya, mikroekspresi disgusting kepada Rizky ya. Ini ada apa ya, kok sampai harus monyongin yang menunjukkan disgust ya, pemirsa. Oke. Lupa sama tujuan menikah itu untuk apa itu sih? Lihat tadi pemirsa, Lesti bilang yang lupa pada tujuan pernikahan apa dan langsung nepuk Rizky. Tak. Lah, Mbak Resti kesel ya, lupa ya kalau Mas Bilar pada tujuan pernikahan awal itu apa? Iya pemirsa. Karena kalau udah lupa itu akibat kan perintilan-perintilannya yang kecil-kecilan nanti udah ngikut semua. Tuh, Lesti langsung mukul. Kan jadi lupa semua, mukul-mukul. Kenapa Mbak Lesti harus mukul diri sendiri? Apakah selama ini Mbak Lesti nggak pernah menyelesaikan atau bisa mengkomunikasikan kekesalan yang terjadi selama ini di rumah tangganya terakumulasi sehingga terjadilah kemarin kekerasan yang dilaporkan ya? Iya, maksudnya yang hal-hal kecilnya tuh maksudnya kalau prinsip tujuan menikah itu menjalin hubungan rumah tangga itu untuk apa, lupa itu nanti. Oke, lihat. Kalau perintilan tuh lupa, Rizky lihat posisi tubuhnya pemirsa. Posisi tubuhnya Rizky yang tadi rileks, otomatis langsung tegak dan agak menjauh dari Lesti. Ini menunjukkan perasaan tidak nyamanan dari seorang Bilar ketika Lesti menyinggung tadi terkait komitmen ketika seseorang itu, Lesti menyinggung terkait dengan Bilar yang menurut Lesti di bawah sadar Lesti itu sudah tidak sesuai dengan komitmen awal pernikahan ya. Banyak nih mau dibacain semua nih, segini baca semua lo. Mau bayar gue berapa? Nanti yang lain-lainnya lupa juga, udah hancur semua. Tuh. Lihat pemirsa, bolak-balik mukul terus Lesti ke pahanya, yang terakhir cukup keras dan Lesti bilang nanti hancur semuanya dan lihat ini matanya. Natap ke Bilar. Jadi Lesti sebenarnya ini cara halus Lesti untuk ngasih kode, kamu kalau kayak gini terus hancur semua loh. Ya. Jadi kalau ini tidak bisa terjembatani dengan baik, tidak ada solusi, khawatirnya sih bubar. Ya. Berarti bisa dikatakan ada sesuatu yang disembunyikan dong sebelumnya. Kelihatannya demikian. Jadi kelihatannya memang ada sesuatu yang kelihatannya ada sesuatu yang disembunyikan oleh rumah tangga kedua pasangan ini ya pemirsa, karena Lesti bolak-balik mukul dirinya sendiri dalam tanda kurung ya, mukulin pahanya. Itu kan ekspresi kekesalan sebenarnya ya. Dan Bilar kok tiba-tiba ketika Lesti bicara komitmen itu langsung menjauh. Berarti kenapa? Apakah Bilar merasa ada komitmen yang dilanggar sehingga Bilar merasa nggak nyaman sehingga harus menjaga jarak dari Lesti? Masalah ini akhirnya tidak bisa terselesaikan, dan timbullah akhirnya KDRT kemarin ya. Kok banyak kali, satu aja. Kelas aku kelas. Ya, bacain. Ada nggak orang yang lebih mengenal kamu daripada aku? Ada lah. Banyak lah. Sahabat aku. Emang sahabat kamu siapa sih? Hah? Misalnya kamu, aku nggak tahu sahabat-sahabat. Lihat, aku nggak tahu siapa sahabat-sahabat kamu. Kaki Lesti langsung goyang-goyang. Emang siapa aja sih sahabat kamu? Ya, ini perasaan cemas sebenarnya. Yang itu tersembunyi dalam gerakan halus di mana Lesti goyang-goyang kakinya karena dia nggak merasa yakin. Emang sahabat kamu siapa aja sih gitu. Dan lihat respon Bilar ketika Lesti mempertanyakan itu. Sahabat kamu siapa aja? Nah, langsung garuk hidung responnya Bilar adalah langsung garuk hidung pemirsa ya. Jadi biasanya ketika seseorang itu berusaha menutupi sesuatu karena dia nggak nyaman, bahasanya diatur.
ketika seseorang menutupi sesuatu atau dia harus mengatakan yang tidak sesungguhnya, pemirsa, terjadilah namanya fenomena hidung Pinocchio. Apa itu? Hidung jadi lebih membesar, aliran darah lebih deras sehingga hidung terasa gatal, akhirnya digaruk. Karena kerasanya kayaknya hidung makin besar makin panjang gitu loh. Jadi fenomena Pinocchio ya. Nah, Mas Rizky, ada apa ngeruk-ngeruk hidung? Apakah ada sesuatu yang Anda enggak tidak sampaikan secara terus terang sampai hidungnya harus gatal digaruk-garuk ya? aja. Tuh. Kalau Anda tadi sempat perhatikan, Mas Rizky sempat bilang temanku bisa dihitung jari lah. Tetapi lihat mulutnya langsung mulut ikan. Kelakep, nutup ya. Artinya apa? Udah aku nggak mau cerita. Nggak mau cerita lebih lanjut. Kenapa? Nggak mau cerita lebih lanjut, takut Mbak Lestinya marah ya Mas ya. Ini udah jawab semua, nanti banyak loh, apalagi. Lanjut aja ke menit 40-an Bun. Langsung ya. Nah, menit-menit tadi nyatetnya berapa? Udah sampai di Udah. situ aja sih. Ini kalau panjang nih, gue jelasin Iya. bisa sampai berjam-jam. Lo kuliah Jangan. umum dan kuliah. Tidak pernah memberikan banyak kesempatan kepada orang lain. Jadi ya Tapi orang lain harus ngasih kesempatan banyak untuk kakak gitu ya. Nah, poinnya sih Wan, gerakannya main. Jadi bohongin ini makanya mikro ekspresi. Dari muka lo aja gue gatel lu bete. Lagi bete. Kenapa? Kamu ada masalah sama ininya pasangan? Kita lanjut ada gitu. Oke. Yuk. Pemirsa, ini pertanyaan selanjutnya menarik tentang menoleransi kesalahan ya. Dan kita lihat di sini bahasa tubuhnya Mbak Lesti ini. Sebentar deh, tadi gimana sih bahasa tubuhnya Pak? Tinggal, Be. Ah, Udah tinggal di ini ya, tinggal di on aja. Iya, tinggal gitu. saya tuh orang yang tidak pernah memberikan banyak kesempatan kepada orang lain. Jadi ya Tapi orang lain harus ngasih kesempatan banyak untuk kakak gitu ya. Ya, lihat pemirsa, siapa sih? Lesti. Enggak sih. Nabila. Lihat pemirsa, Bilar mengatakan bahwa dia tidak bisa memberi banyak orang kesempatan untuk salah ya. Langsung ditanggepin sama Lesti. Tapi ke orang lain harus sering toleransi dia. Dan Lesti mukul lagi pahanya. Artinya apa pemirsa? Lesti ngerasa udah capek ya, udah sering kali saya menolerir, tapi kamunya nggak bisa menolerir. Ini kayaknya butuh psikolog loh Lesti. Banyak masalah. Banyak masalah kayaknya pemirsa ya dalam kehidupan Lesti dan Leslar yang itu nggak pernah terpublikasikan di publik. Mungkin untuk suatu kepentingan. Kalau kita lihat dari video ini ya pemirsa ya, banyak kepedihan yang dijalanin selama pernikahannya Mbak Lesti tapi nggak pernah terucap. Ya, mungkin karena Mbak Lesti orangnya sabar banget, milih untuk ngalah sambil berdoa dan berharap suatu saat nanti Mas Bilar berubah ya. Dua lagi. Kira-kira hal apa yang Tarik bisa dulu. bikin kita berpisah? Nih, pegang mote ya. Dia pegang mote. Tadi pegang motenya itu kan ada kecemasan. Ya. Apa yang bisa membuat kita berpisah? ada di atas Belum. ilmu. Nah, habis ini. Ada dulu baru ilmu. Itu yang bisa tanamkan ke Al-Fatih nanti. Kira-kira hal apa yang bisa bikin kita berpisah? Kayak kesel gitu ya. Ya. Kira-kira apa yang pertanyaannya kira-kira apa yang bikin kita berpisah? Lihat ya, Bilar itu langsung pegang kartunya dan nepuk-nepuk kartunya. Kenapa ditepuk? Karena itu kesel. Kenapa kok kartu pertanyaan itu sih yang keluar dan aku harus ngejawab?
Ya, Mas Bilar, kalau memang nggak ada apa-apa, ngapain kartunya ditepok seolah kesel, gitu kan ya? Ya, jawab aja. Nggak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita, Cid. Kan romantis. Ini kok pakai tepok, abis itu ketawa lagi terbahak-bahak. Ya, tadi Bunda ada bilang kalau ketawa itu bisa jadi suatu cara kompensasi menutupi hal yang sebenarnya, ya. Oke, yuk kita lihat lagi bahasa tubuhnya Mbak Lesti. Nah, lihat Mbak Lesti ketika ditanyain itu, yang dipegang manik-maniknya. Tuh pemirsa, kenapa manik yang dipegang? Manik itu dipegang ada suatu kompensasi dari perasaan ketidaknyaman sehingga dia merasa perlu berpegangan pemirsa. Pegangannya sama manik-manik gitu. Kenapa? Ini di bawah sadar, respon bawah sadar. Jadi apa benda yang bisa dipegang itu yang dipegangin ya. Nah ini unik nih, aduh kasihan Mbak Lesti, kenapa sih ya? Berat banget ya? Handphonenya boleh taruh di sini. Oke, Ya. yuk kita lihat lagi ya. Ingat jawabannya. Nggak tahu, alhamdulillah aku belum memikirkan hal itu, nggak. Tuh, diperhatiin lagi mote-motenya. Jadi nggak cuma dipegangin, dilihatin. Ini apa kompensasi ketika nggak bisa ngejawab, ketika sesuatu itu ganggu banget di batinnya dia, maka seseorang matanya tanpa dia sadari langsung lihat ke bawah. Karena apa? Nggak kuat ngadapin kenyataan, itu berat. Jadi bisa jadi sebenarnya Mbak Lesti sudah tahu lama tentang perselingkuhan itu. Ya. Dan mungkin saja sudah mulai mikir kalau nanti Bilar macam-macam, ya udah bisa aja. Karena tadi kok langsung lihat ke bawah, memperhatikan mote-mote, itu kan cara bawah sadar untuk respon secara otomatis untuk mengalihkan ketika ada hal yang sangat berat atau nggak kuat untuk dilihat ya. Nggak kepikiran. Yang pasti umumnya terjadi dalam kasus perpisahan ya. Cuma kita harapkan mudah-mudahan kasus tersebut. Mbak, Mas Bilarnya lagi ngomong, ngapain ngeliatin baju Mbak Lesti? Tuh bajunya emang kenapa? Ada robek atau apa di situ Mbak Lesti? Kayaknya enggak ya pemirsa. Jadi emang ini respon ketika seseorang udah capek, udah nggak tahu harus ngomong apa, ya tadi akhirnya jadi ngulitin tadi. Apa? Mote-motenya ya pemirsa ya. Bilar pun ngomong nggak ditengok. Ya, ada apa? Jangan-jangan memang selama ini komunikasi antara Mas Bilar dengan Mbak Lesti itu nggak pernah bagus ya sebenarnya, sehingga Mas Bilar itu ngomong pun Lesti juga tidak nanggapin ya. Jadi ada kebuntuan dalam komunikasi, ada komunikasi yang nggak nyambung sehingga Lesti lebih memilih untuk fokus ke manik-manik bajunya daripada dengerin omongan Bilar ya. Tidak menimpa kepada kita ya. Mudah-mudahan kita bisa kuatlah menjalaninya. Tidak Mudah-mudahan kita kuat menjalaninya, amin. Tapi bibirnya langsung bikin mulut ikan. Kenapa Mbak Lesti? Nggak yakin? Karena udah capek, udah pernah dicoba dibicarain dan nggak ketemu solusi? tidak tergoyahkan dengan hal atau isu apapun ya. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Memaafkan kembali jika aku selingkuh. Wah, berarti Mas Rizky udah selingkuh berapa kali, Mas? Ini kan di bawah sadar, bahasa di bawah sadar pemirsa. Ya coba dengerin nih kata-katanya nih pemirsa. Tidak menimpa kepada kita ya. Mudah-mudahan kita bisa kuat. Oke, tadi ya ngusap-ngusap hidung tadi, mudah-mudahan nggak nimpa keluarga kita sambil ngusap-ngusap hidung. Jadi Mas Rizky berharap tidak menimpa keluarganya, tetapi ternyata kenyataannya nimpa keluarganya dan Mas Rizky tahu fakta itu dan tubuhnya tadi mengindikasikan itu, dia tahu, ya. Makanya nggak nyaman, hidungnya digaruk karena Mas Bilar berusaha menunjukkan bahwa keluarga kita baik-baik aja kan ya, adik Lesti sayang. Meski nggak seperti itu. Berarti selama ini banyak drama dong dalam kehidupan rumah tangga mereka, tapi mereka tidak pernah komunikasikan itu ke publik. Ya, mudah-mudahan Mbak Lesti sehat ya Mbak ya. Nggak mudah ya menjalani kehidupan drama selama nikah. Kuatlah menjalaninya. Tidak tergoyahkan dengan hal atau isu apapun ya. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Oke,
Oh salah ya berarti ya tadi komitmen aku. Menerima kembali aku jika selingkuh. Nah ini baru nih. Enggak. Oke, lihat jawabannya. Kalau Mas Bilar, lihat jawabannya. Ketika Bilar bilang kalau dia selingkuh, maafkan nggak? Lihat ini. Matanya langsung nanar, sedih banget ya. Dan dia langsung melihat ke kiri. Itu menunjukkan apa? Ingin lari, nggak ingin menerima itu. Karena itu sesuatu yang fakta. Kenapa fakta? Ya karena memang larinya ke kiri. Kiri itu kan logika. Nyatanya emang ada. Ya kan? Jadi Mbak Lesti sebenarnya sudah tahu atau sudah mengendus bahwa perselingkuhan itu ada. Ya. Mungkin puncaknya kemarin ya saat KDRT. Matanya berkaca-kaca, kasihannya pemirsa. Tuh lihat. Nih. Mulut unhappiness membentuk cekungan yang puncaknya tinggi, kedua ujungnya ini sedih. Begitu sedihnya sampai ininya pun ketarik. Sedih banget. Mbak Lestinya sedih banget ya. Dia ngelihat Bilar, kok kamu tega sama aku gitu ya. Karena itu urusannya udah kan, maksudnya kalau udah selingkuh tuh berarti dia udah dengar, udah bisa. Berarti ada masalah nih dari kedua belah pihak gitu. Kalau sebelahnya dia berani berselingkuh. Kalau aku sih berkomitmen untuk tidak ya, nggak akan pernah mau ngasih kesempatan. Apa hal yang kamu Oke, itu aja ya kali ya. Tapi Mas Rizkynya tetap bandel ya, tetap ingin mempertahankan. Lihat bahasa tubuhnya tidak bergeming. Waktu dibilang saya nggak akan ketika Mbak Lesti bilang bahwa dia tidak akan bisa memaafkan, bahasa tubuhnya si Bilar itu tetap biasa, seolah nggak terganggu. berarti ada masalah nih dari kedua belah pihak gitu. Kalau sebelahnya dia berani berselingkuh. Kalau aku sih berkomitmen untuk tidak. Ya, Nggak akan pernah mau bahasa tubuhnya nggak berubah ya, bahkan masih sibuk ngocok kartu. Artinya apa? Mas Bilar nggak peduli kamu mau gimana, aku tetap punya pendapat sendiri terkait dengan hubungan perselingkuhan aku jika itu ada, ya, gitu. Berarti selingkuhannya lumayan nih, kalau ada ya, kuat banget, gitu. Udah Bun. Oke. Terakhir dah. Langsung ke Inal. Iya Bun, jadi bagaimana Bun ketika tadi kita sudah meneliti beberapa bahasa tubuh daripada Lesti dan Bilar, kira-kira memang benar Bun ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan benar nggak sih kalau memang hubungan mereka tuh selama ini hanya kamuflase di depan kamera aja, tuh seperti apa Bun? Kalau Bunda lihat dari gesturnya Mbak Lesti ya pemirsa, di mana Mbak Lesti itu berulang kali nepuk dirinya, nepuk Mas Bilarnya, dan suara tepukannya cukup keras ya pemirsa ya. Itu menunjukkan memang ada suatu kecemasan, dan bahwa apa yang disampaikan di di media, dan apa kemesraan yang disampaikan di media itu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan ya. Soalnya kalau memang benar-benar nggak ada apa-apa, nggak perlu dong ada ekspresi tadi ya, di bawah sadar mukul diri sendiri, mukul pasangannya gitu, kemudian sampai matanya berkaca-kaca ketika terkait cerita perselingkuhan itu. Kalau Bilar melakukan selingkuh ya pemirsa, ini kan membuat Bunda jadi bingung, apa sih sebenarnya yang terjadi selama ini. Ada hal-hal yang nampaknya tidak bisa terjembatani ya, sehingga Mbak Lesti kayaknya lebih banyak memendam ya. Puncaknya mungkin kemarin nggak kuat kali ya, pas kepergok udah langsung muntap ya Mbak Lesti ya. Nah tapi Bun, kalau ditanyakan soal cinta gitu, yang kita tahu apalagi mereka sudah menikah, memiliki seorang anak gitu, artinya kan ada bukti cinta gitu. Ketika Bunda melihat ini dan terjadinya masalah yang sekarang, apakah mereka benar-benar saling mencintai itu seperti apa? Cinta dengan KDRT itu bisa saja berjalan. Karena apa? Ada orang melakukan
KDRT alasannya cinta, karena aku cinta dia, aku berusaha menundukkan dia dengan apa? Dengan cara kekerasan. Ya ini kan sebenarnya nggak boleh ya pemirsa ya. Kalau memang sayang ya tidak dengan kekerasan ya, tapi mungkin karena saking takutnya berpisah, tidak bisa memberi suatu pilihan, masih sayang juga sama istri yang sekarang, tapi juga punya simpenan di belakang, ya. Ya udah nggak bisa memilih, ya udah gaplok deh jadinya ya, terjadi kekerasan. Jadi cinta nggak selalu selaras dengan tadi. Nah, Bun, melihat mungkin gestur tubuh daripada Bilar nih, Bun, kan tadi dengan adanya laporan dari istrinya nih tentang KDRT dan juga ada tambahan dari Polda tadi mengatakan bahwa istri memergoki suami berselingkuh maka terjadinya KDRT. Secara logika gitu, Bun, mungkin ketika suami ketahuan melakukan perselingkuhan, emang ada beberapa orang yang sampai berani melakukan kekerasan kepada istrinya, atau itu bentuk apa sih, Bun? Bentuk perlawanan atau seperti apa? Iya, kalau sampai ketahuan selingkuh kemudian melakukan kekerasan, itu menunjukkan suaminya nggak bisa mengendalikan diri. Kenapa nggak bisa mengendalikan diri? Banyak, takut pisah, takut pikiran anak, takut nanti jadi sorotan, takut nanti aibnya kebongkar, aslinya kelihatan. Jadi alasan-alasan itu yang bisa menyebabkan orang jadi gelap mata dan akhirnya berupaya membungkam pasangannya dengan cara kekerasan. Jadi itu ancaman ya, supaya pasangannya jangan macem-macem. Awas ya, kalau kamu berani ngelaporin aku tak tak pukul kamu, cekik kamu, itu bisa jadi alasan ya. Kalau kasus-kasus KDRT ini sebenarnya udah lama ya, banyak yang kasus sudah lama terjadi, tapi korbannya kebanyakan balik lagi. Kenapa? Karena pelaku biasanya alasan khilaf, kemudian ngirimin kata-kata cinta, ngirimin bunga, akhirnya si perempuannya dengan berbagai alasan, kasihan anak lah, kasihan macam-macam ya, nggak tega lah, suaminya hanya khilaf, toh tidak akan diulangin lagi, balik lagi kepada pasangannya. Kalau Bunda ngelihat sebenarnya kan ini udah banyak ya pemirsa, kekesalan atau kekecewaan yang Mbak Lesti rasakan dari gestur tadi ya, tapi Mbak Lesti seringkali memaafkan, menerima, mungkin karena berharap nanti Mas Bilar akan berubah ya. Tapi kalau KDRT sudah terjadi dari awal pernikahan, khawatirnya nggak akan bisa selesai. Karena apa? Karena ini sudah menjadi pola dari awal pernikahan. Kalau ini mau selesai ya harus terapi, harus konseling ya. Terakhir, Bun, artinya ketika adanya laporan ini berarti memang sudah menjadi puncak dan artinya kejadian itu sudah berulang kali dan sang istri tidak bisa mentoleri, makanya dia melaporkan. Seperti itu atau seperti apa? Kemungkinan besar seperti itu pemirsa ya. Mbak Lesti sudah tidak bisa mentolerir ya. Jadi ya sudah, puncaknya tadi kemarin itu laporan. Karena kalau Bunda lihat dari gestur-gesturnya itu banyak sekali bahasa halus tersembunyi dari Mbak Lesti untuk menunjukkan bahwa sebenarnya nggak baik-baik. Cuman Mbak Lesti itu berusaha untuk meredam, menahan, bahwa seolah-olah rumah tangga mereka baik-baik saja. Padahal sebenarnya udah lama sih nggak baik-baik pemirsa ya. Ada kesimpulan mungkin yang bisa Bunda sampaikan tentang diskusi kali ini Terkait Mbak Lestinya ya. Terkait ini apa ya sarannya? Apa yang bisa aku sampaikan ya? Kalau Bunda lihat kan ini sesuatu yang sebenarnya udah lama terjadi ya pemirsa, tapi berusaha untuk Mbak Lesti pendam ya. Jadi pasti banyak kekecewaan, banyak sakit yang dirasakan. Banyak orang berpikir mempertahankan rumah tangga demi anak atau dengan alasan lain-lainnya itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau ini dipendam terus Mbak Lesti, nggak ada penyelesaiannya ya, nggak ada komitmen dari pasangannya untuk berubah, ya itu hanya akan menyakiti baik Mbak Lesti maupun anak itu sendiri. Nggak mungkin kan anak itu dibesarkan dalam suasana yang penuh kekerasan ya. Jadi nanti coba konseling ya Mbak Lesti ya, supaya unek-uneknya itu bisa dikeluarin semua ya. Konseling lah kepada psikolog atau kepada profesional untuk konsultan pernikahan ya, supaya Anda bisa berpikir jernih dan nantinya ke depan Anda bisa memikirkan langkah terbaik untuk diri Mbak Lesti.
Indonesia.